Oke, Halo Irwin. adik-adik pejuang PTN. Kali ini saya akan bahas materi kemampuan penalaran umum, penalaran induktif, dan penalaran deduktif. Sebelum kita masuk ke materi yang terlalu dalam, kita bahas konsepnya dulu ya, karena masih banyak yang belum paham tentang konsep dasarnya. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi bersifat umum. Apa sih khusus ke umum ini? Kita bisa lihat contohnya di sini. Yang pertama atau premis satu. Premis satu itu pernyataan pertama. Hewan membutuhkan air. Premis keduanya, tumbuhan membutuhkan air. Premis ketiganya, manusia membutuhkan air. Kesimpulannya, setiap makhluk hidup membutuhkan air. Hewan, tumbuhan, manusia ini merupakan hal yang bersifat khusus. Nah, umumnya adalah makhluk hidup. Bisa dipahami ya? Jadi dari khusus, khusus, khusus menjadi umum. Itu disebut penalaran induktif. Kita lanjut berikutnya ke penalaran deduktif, merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi bersifat khusus. Berarti ini kebalikannya yang tadi. Contohnya, premis 1, Riza gemar berolahraga. Premis 2-nya, orang yang gemar berolahraga tubuhnya sehat. Kesimpulannya, Riza mempunyai tubuh yang sehat. Di sini ada kata orang. Orang berarti kan sifatnya umum ya. Kemudian penarikan kesimpulannya adalah yang bersifat khusus. Orangnya itu siapa? Bisa Riza atau subjek yang lain kalau contoh soalnya berbeda. Lanjut, untuk hukum penarikan kesimpulan, ada beberapa di sini. Yang pertama, jika semua premis umum, maka kesimpulan juga harus umum. Contohnya, setiap manusia membutuhkan istirahat. Setiap manusia membutuhkan olahraga. Kesimpulannya, setiap manusia membutuhkan istirahat dan olahraga. Berarti langsung ditarik kesimpulan dari kedua kalimat itu. Nah, ini kan umum ya. Jadi setiap maka kesimpulannya juga umum, setiap juga. Oke, next. Jika salah satu premisnya partikular, partikular itu sebagian, maka kesimpulannya juga harus partikular. Contohnya seperti ini. Premis yang pertama, setiap karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Kemudian, sebagian karyawan sangat disiplin. Kesimpulannya, sebagian karyawan yang disiplin patut diberi penghargaan. Berarti, kalau salah satu premisnya ada yang bersifat partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Ada yang sebagian, maka kesimpulannya bukan setiap atau semua, tapi sebagian. Udah ya, kita lanjut. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Contohnya, seluruh warga di kota Dahlia berambut lurus. Sebagian wanita tidak. Jadi negatif itu negasi atau ingkaran. Bisa itu disebut negatif. Tinggal di kota Dahlia. Kesimpulannya, sebagian wanita tidak berambut lurus. Jadi, harus yang negatif juga kesimpulannya. Ada kata tidak atau bukan. Oke, kita lanjut. Jadi, penarikan kesimpulan melalui logika matematika. Yang pertama, ada modus ponens. Premis pertamanya P maka Q. Premis keduanya P, kesimpulannya. Jadi gini, untuk penarikan kesimpulan, yang di premis 1 dan premis 2-nya sama, itu tidak boleh muncul pada kesimpulan. Jadi gampang aja yang dicoret P-nya. Contoh soalnya seperti ini ya. P dan Q ini adalah pemisalan. Jadi, jika musim hujan berkepanjangan, ini bisa P. Disimbolkan dengan P. Maka, banyak daerah yang dilanda banjir. Ini bisa disimbolkan dengan Q. Premis keduanya P. Musim hujan berkepanjangan. Kesimpulannya, banyak daerah yang dilanda banjir. Karena yang sama nggak boleh muncul, maka tinggal banyak daerah yang dilanda banjir.
Oke, kita lanjut ke modus tollens. Modus tollens itu premis pertamanya P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q. Negasi itu tadi negatif, bukan atau tidak. Kesimpulannya pasti yang sama nggak boleh muncul ya. Jadi Q di sini kita coret sisa negatifnya atau negasinya. Negasi P. Jadi kesimpulannya adalah negasi P. Contoh soal premis 1, jika tidak turun hujan, maka perlombaan balap karung diselenggarakan. Premis keduanya, perlombaan balap karung tidak diselenggarakan. Jadi, kesimpulannya adalah hujan turun. Ini negasi dari P. Tadi kan P-nya tidak turun hujan. Berarti negasinya atau ingkarannya justru kebalikannya. Hujannya turun. Oke, kita lanjut. Silogisme. Silogisme dari premis yang pertama biasanya P maka Q. Kemudian premis keduanya Q maka R, maka tetap ya yang sama tidak boleh muncul, maka kesimpulannya pasti PR. Premis 1, contohnya, apabila telah menempuh sarjana pendidikan, maka mendapatkan gelar SPD. Premis kedua, apabila mendapatkan gelar SPD, maka berhak mengajar di sebuah sekolah. Kesimpulannya, P maka R. Berarti, apabila telah menempuh sarjana pendidikan, maka berhak mengajar di sebuah sekolah. Mendapatkan gelar SPD ini Q, sama. Jadi, tidak boleh muncul pada kesimpulan. Bisa dipahami ya? Contoh-contoh soal yang tadi saya sebutkan itu biasanya muncul juga di UTBK, tapi itu adalah tipe soal yang mudah. Nah, ini lambang dan istilah kata hubung, ada beberapa. Yang pertama, dan. Dan itu dilambangkan dengan seperti ini. Ini disebutnya konjungsi. V kebalik ya. Kalau atau, ini seperti huruf V. Ini disebutnya disjungsi. Kalau maka, ini ada tanda anak panah seperti ini namanya implikasi. Kalau jika dan hanya jika, berarti tandanya seperti ini. Dua anak panah, biimplikasi. Kalau tidak atau bukan, atau disebutnya negasi atau ingkaran, bisa juga dikatakan dengan negatif, itu simbolnya seperti tak hingga pada matematika. Ada juga muncul bentuk ekuivalen atau kesamaan arti. Jadi kalau negasi P itu sama artinya dengan P. Negasinya bisa dicoret. Kalau P maka Q itu sama artinya dengan negasi P atau Q. Sama artinya juga dengan negasi Q, maka negasi P. Yang ketiga, negasi P atau Q sama artinya dengan negasi P dan negasi Q. Negasi P dan Q sama artinya dengan negasi P atau negasi Q. Ini boleh banget buat dihafalkan. Jadi pada saat kalian mencari kesimpulan itu bisa pasti benar karena kalian hafal rumus-rumusnya. Saya lanjut ke contoh soalnya ya. Jika bahan celana yang digunakan adalah jeans, maka penjualan celana meningkat. Jika penjualan celana meningkat, maka penjualan jaket akan meningkat. Penjualan jaket mengalami penurunan. Simpulan yang tepat adalah, tadi contohnya hanya dua premis ya, jarang muncul 3 premis. Tapi ternyata di UTBK juga sering loh muncul yang 3 premis seperti ini. Maka bagaimana cara menjawabnya? Kita bahas setelah ini. Jawabannya D. D ini didapat dari premis 1 tadi seperti ini. Jika bahan celana yang digunakan adalah jeans, maka penjualan meningkat. Premis keduanya, jika penjualan celana meningkat, maka penjualan jaket akan meningkat. Premis ketiga, penjualan jaket mengalami penurunan. Jadi bisa kita misalkan nih, pakai P, Q. Nah, P-nya, bahan celana yang digunakan adalah jeans. Kemudian Q-nya, penjualan celana meningkat. Penjualan celana meningkat sudah ya, Q. Jadi ini bisa kita simpulkan atau simbolkan dengan R. Penjualan jaket akan meningkat, itu simbolnya R.
kita selesaikan dulu dari premis 1 dan 2. Jadi satu persatu dulu ya. Kita ketemukan tadi P maka Q. Kemudian dari premis keduanya bisa disimbolkan Q maka R. Nah, yang sama tidak boleh muncul. Penjualan celana meningkat tidak boleh muncul pada kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. Ini tadi dari hukum yang silogisme. Kemudian kita lihat premis yang ketiga. Ternyata yang ketiga itu adalah penjualan jaket mengalami penurunan. Ini adalah negasi dari R. Karena R-nya penjualan jaket meningkat. Ini malah menurun. Berarti kebalikannya. Jadi negasi. Bisa dilihat berarti R-nya bisa dicoret. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini tadi dari modus tollens. Maka kesimpulan yang diperoleh adalah negasi P. Bahan celana yang digunakan bukan jeans. Karena tadi P-nya bahan celana yang digunakan adalah jeans. Jadi negasinya bukan jeans. Bisa dipahami ya? Mudah? Semoga bermanfaat. Terima kasih.